Ih ya ampun, keren parah sih. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya gimana sih mekanisme pembentukan suara tuh? Terus organ apa ya yang dia membentuk suara? Penasaran deh, coba aku tanya Asus kali ya. Hai teman-teman, Halo. perkenalkan aku Andreas Niko. Dan aku Trevana Sheryl ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang apa ini? Laring. Yeay. Laring tuh apa sih nih? Oke, jadi laring itu adalah bagian dari sistem pernapasan kita teman-teman. Nah, dia itu ada di bawahnya dari ini os hyoid, jadi tulang hyoid. Nah, laring itu berjalan di bawahnya tulang hyoid ini sampai nanti dia di superiornya dari si trakea seperti itu. Iya, dan laring itu dia ada di sklerotomi C3 sampai C6. Betul. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kartilago larynx. Seperti tadi Niko bilang, laring itu ada di inferior dari osioid yang berwarna orange ini ya. Osioid sendiri dia terdiri dari corpus, cornum minus, dan cornum maius. Sekarang kita akan lihat nih kartilago dari larynx. Nah, kita orientasi dulu. Di bagian sini adalah tampakan anterior. Ini adalah tampakan lateral, dan yang ini adalah tampakan posterior. Kartilago larynx sendiri dia ada 11 totalnya. Terdiri dari 3 kartilago larynx yang dia singular atau tunggal, dan juga ada 4 pasang kartilago larynx. Nah, yang tunggal apa aja? Yang pertama ada kartilago tiroid, kartilago cricoid, dan ada kartilago epiglottis. Kemudian untuk yang berpasangan ada kartilago arytenoid, kartilago corniculata yang ada di kartilago arytenoid tadi, dan juga ada kartilago cuneiform yang dia berada di bagian anterolateral dan lebih superior dari kartilago corniculata. Dan satu lagi ada kartilago triticea yang ada di ligamentum thyroid lateral. Nah, si kartilago thyroid dan osioid dia akan dihubungkan oleh suatu jaringan ikat yang disebut sebagai membrana thyroid. Jaringan ikat ini di bagian depan dan juga di tengah dia akan menebal membentuk ligamentum thyroid mediana. Sedangkan di bagian lateral dia juga akan menebal. Nah, penebalan ini disebut sebagai ligamentum thyroid lateral. Lalu di antara kartilago cricoid dan kartilago thyroid juga ada suatu jaringan ikat yang disebut sebagai membrana cricothyroid. Nah, membrana ini juga memiliki penebalan di bagian tengah yang disebut sebagai ligamentum cricothyroid mediana. Oke, sekarang kita coba bahas yang kartilago thyroid. Kartilago thyroid di bagian anteriornya ada suatu penonjolan yang disebut sebagai prominensia larynx. Prominensia larynx ini akan membentuk jakun atau Adam's apple gitu. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya jakun, hanya saja prominensia larynx di laki-laki itu lebih menonjol daripada perempuan. Di atas dari prominensia larynx ada incisura thyroidea superior. Di sini juga ada taki yang disebut sebagai incisura thyroidea inferior. Di bagian lateralnya, kalian bisa lihat ada suatu struktur yang bentuknya seperti tanduk. Ada cornu superior dan cornu inferior kartilago thyroid. Lalu untuk kartilago cricoid itu dia terbentuk dari arcus kartilago cricoid dan lamina kartilago cricoid. Lalu untuk kartilago arytenoid, dia memiliki struktur penting di bagian ujung atasnya yang disebut apex. Apex ini dia memiliki fascias articularis kartilago corniculata yang nanti akan bersindi dengan kartilago corniculata. Di bagian anteriornya, yang ini juga ada penonjolan yang disebut sebagai processus vocalis. Dia nanti akan ditempeli oleh ligamentum vocalis. Di bagian lateral itu sebenarnya juga ada penonjolan lagi ya teman-teman yang disebut sebagai processus muscularis kartilago arytenoid. Nah, setelah kartilagonya, kira-kira otot apa aja yang ada di laring? Mari kita bahas. Oke, nah sekarang kita akan bahas terkait otot-otot yang ada pada laring ya. Nah, jadi untuk otot-otot yang ada pada laring, sebenarnya penamaannya itu akan mengikuti tulang apa atau kartilago apa yang dihubungkan oleh si ototnya itu. Nah, kita mulai dari sisi anterior ya. Di sisi anterior, di sini ada kartilago tiroid dan kartilago cricoid. Makanya dia akan dihubungkan oleh otot ini. Disebut sebagai apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Dia akan dihubungkan oleh musculus cricothyroideus seperti itu. Kemudian, kalau kita putar, sekarang kita melihat dari sisi posterior ya. Nah, di sini kan ada kartilago cricoid dan di sini ada kartilago arytenoid. Nah, kartilago cricoid dan arytenoid dia akan dihubungkan oleh dua otot, yaitu musculus cricoarytenoid posterior dan musculus cricoarytenoid lateralis. Yang ini adalah musculus cricoarytenoid lateralis dan yang ini adalah musculus cricoarytenoid posterior. Nah, kemudian
Di sini di antara kedua kartilago arytenoid dia dihubungkan juga oleh otot yang disebut sebagai musculus arytenoid, dan ada dua juga teman-teman. Ada yang musculus arytenoid yang transversus dan musculus arytenoid obliquus. Nah, yang transversus dia letaknya lebih dalam, lebih profunda, dan dia bentuknya transverse sesuai dengan penamaannya, musculus arytenoid transversus. Dan yang lebih superficialnya, yang dia letaknya menyilang seperti ini adalah musculus arytenoid obliquus. Kemudian si musculus arytenoid obliquusnya ini dia akan berlanjut ke arah atas dan lateral, dia akan menyambungkan diri dengan kartilago epiglottis seperti itu. Nah, si otot ini yang menghubungkan kartilago arytenoid dengan kartilago epiglottis ini disebut sebagai musculus aryepiglottica. Oke, itu adalah otot-ototnya, penamaannya. Sekarang kita akan bahas terkait fungsinya ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada kartilago epiglottis ya. Nah, kalau kita buka kartilago epiglottisnya, di sini ada pintu atas dari laring. Nah, pintu atas dari laring atau pembukaan dari laring ini disebut sebagai laryngeal inlet, teman-teman. Kemudian, kalau kita lihat lagi di sini dari kartilago arytenoid, dia akan keluar satu jaringan ikat yang di sini, yang seperti huruf V. Ini adalah tepinya dari plica vocalis seperti itu. Nah, jarak yang dibentuk atau pembukaan yang dibentuk dari kedua plica vocalis ini kita sebut sebagai rima glottidis. Nah, pembukaan dari rima glottidis itu sangat penting ya teman-teman untuk menentukan nanti pembentukan suaranya seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita bernapas berarti kan rima glottidis harus membuka. Nah, ketika rima glottidis itu membuka, berarti kita tidak bisa bersuara dengan baik. Karena untuk bisa bersuara dengan baik, pembentukan suara itu dibentuk dari getaran dari plica vokalisnya. Kalau misalnya rima glottidisnya membuka, berarti otomatis plica vokalisnya sangat kendur seperti itu. Jadi tidak bisa bergetar. Kemudian, kalau misalnya untuk frekuensi dari suaranya, frekuensi dari suara kita itu ditentukan dari seberapa kendur atau seberapa kencangnya dari plica vokalisnya. Otot-otot dari laring ini yang tadi kita sudah bahas penamaannya, dia akan berfungsi untuk menggerakkan plica vokalisnya seperti itu. Kita bahas dari yang awal. Di sini ada musculus cricotiroid. Nah, musculus cricotiroid ini dia berfungsi untuk menegangkan plica vokalis. Kenapa? Ketika dia berkontraksi, maka anggaplah ini berkontraksi ya, maka nanti dari sisi posteriornya dia bagian perlekatan anteriornya dari si plica vokalis itu seperti ditarik ke arah depan, ke arah anterior. Makanya nanti plica vokalisnya dia akan menegang seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut lagi, tadi ada musculus cricoarytenoid. Nah, kalau musculus cricoarytenoid itu kan tadi ada dua, ada yang lateral dan ada yang posterior. Musculus cricoarytenoid lateral ketika dia berkontraksi, dia akan membuat si kartilago arytenoidnya berputar ke arah medial seperti ini. Karena dia menarik sisi posterior dari kartilago arytenoidnya itu ke arah lateral, sehingga kartilago arytenoidnya akan berputar ke arah medial, dan akibatnya si rima glottidis akan mengecil atau menutup seperti itu. Nah, dia akan dilawan oleh musculus cricoarytenoid posterior. Musculus cricoarytenoid posterior dia melekat ke sisi lateralnya dari kartilago arytenoid. Makanya ketika dia berkontraksi, dia akan membuat kartilago arytenoid berputar ke arah lateral seperti itu. Nah, nanti dia berfungsi untuk membuka rima glottidisnya. Kemudian yang musculus arytenoid yang transversus dan obliquus, ketika mereka berkontraksi, mereka akan menarik kedua kartilago arytenoid itu untuk saling mendekat satu sama lain. Nah, ketika kartilago arytenoidnya mendekat satu sama lain, berarti rima glottidis akan menutup seperti itu. Kemudian di sini musculus cricoarytenoid obliquus dia akan berlanjut menjadi musculus aryepiglottica. Nah, musculus arytenoid obliquus dan musculus aryepiglottica mereka itu akan bekerja sama untuk menarik epiglotis ke arah bawah. Nah, ketika epiglotis tertarik ke arah bawah, berarti si laryngeal inlet itu akan tertutup. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, ini untuk mencegah makanan supaya jangan sampai masuk ke dalam trakea. Kenapa? Karena kalau misalnya ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam trakea, dia akan berisiko untuk menyebabkan blokade pada saluran nafas. Sekian pembahasan tentang laring. Terima kasih. Semoga membantu. Dadah.